Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryanur Rahman dengan NIM C0303201113 dari kelompok MART dengan beranggotakan Ahmad Fadilah Asaufi C0303201114. Lalu ada M Alif Rahman dengan NIM C0303201127. Lalu ada Nur Haliza dengan NIM C0303201138. Kami dari TI 4 Aksio, jadi di sini saya ingin menjelaskan dari use case diagram, kelas diagram, juga sequence diagram dari aplikasi kami, yaitu Mart. Jadi Mart ini adalah aplikasi web yang berstruktur MVC. Kami menggunakan code igniter untuk membangun aplikasi tersebut. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya ingin menjelaskan use case-nya dulu. Kami mempunyai dua aktor. Aktor pertama adalah admin dan yang kedua adalah kasir. Yang pertama admin. Admin itu dapat menampilkan produk, tambah produk, edit produk, detail produk, hapus produk, juga mencetak laporan produk di sini. Jadi untuk produk sendiri itu dapat melakukan perintah dasar CRUD. Lalu masuk ke pemasok. Pemasok itu admin dapat menampilkan tampil pemasok, tambah pemasok, edit pemasok, detail pemasok, hapus pemasok, dan juga mencetak laporan pemasok. Sama seperti produk, dapat melakukan perintah dasar CRUD. Lalu admin dapat melakukan tampil transaksi, tambah transaksi, edit transaksi, detail transaksi, dan juga hapus transaksi. Yang terakhir ada cetak laporan transaksi. Sama seperti sebelumnya, dapat melakukan perintah dasar CRUD. Selanjutnya ada kasir. Untuk kasir sendiri itu cuma dapat menampilkan tampil produk, dapat melihat tampil pemasok untuk mencetak laporan produk, juga dapat mencetak laporan pemasok untuk menambah transaksi, tampil transaksi, juga untuk mencetak laporan transaksi. Oke, jadi saya akan menjelaskan deskripsi use case-nya terlebih dahulu. Untuk deskripsi use case-nya sendiri saya akan menjelaskan 5 saja karena di sini ada terlalu banyak. Tapi intinya semua proses akan sama saja seperti 5 ini, 5 yang saya jelaskan ini. Pertama ada admin. Admin use case-nya ada dapat menambah produk, menambah data produk. Dengan aktornya adalah admin dan deskripsinya adalah use case ini menggambarkan admin dalam menambahkan data produk. Prakondisinya admin telah berhasil login. Lalu pasca kondisinya adalah admin berhasil membuat data produk. Setelah dapat melakukan alur-alur di bawah, diharapkan admin dapat membuat produk baru gitu. Alurnya pertama di sini admin mengklik tab data master. Oke, langsung saja sini saya jelaskan langsung aja ya ke website Mart-nya itu sendiri. Saya ulangi dari login. Jadi di sini saya login sebagai admin dengan passwordnya itu rahasia. Kita lihat di sini admin mengklik tab data master. Admin mengklik tab data master di sini bisa. Admin mengklik tab data produk di sini. Oke, sistem menampilkan daftar produk pada halaman produk. Ini sudah tampil semua ya datanya ya. Lalu saya lihat di sini admin menekan tombol tambah produk. Di sini ada tambah produk ya. Admin menekan, oke tekan. Lalu step 5 sistem menampilkan halaman tambah produk. Di sini sistem menampilkan halamannya. Selanjutnya nomor 6 admin mengisi data form nama, stok, deskripsi, harga, pemasok, dan gambar dari produknya. Kita lihat di sini ada nama, stok, deskripsi, harga. Oke, maaf, saya lanjutkan lagi. Tadi ada nama, stok, deskripsi, harga, pemasok, dan gambar. Kita lihat lagi di sini. Nomor 7. Admin menekan tombol nomor 6. Admin mengisi data form nama, stok, deskripsi, harga, pemasok, dan gambar produk. Kita isikan. Misalkan saya mengisi mouse, stoknya adalah 10, deskripsinya mouse ini bebas saja, mouse hitam, harganya 100.000, pemasoknya adalah
Ini kita pilih di sini dengan gambar ya bebas aja dulu, lalu kita simpan. Kita lihat sini, admin menekan tombol simpan, tadi sudah tersimpan. Nomor 8, sistem mengembalikan ke halaman produk. Ini sudah dikembalikan ke halaman produk. Kita lihat apakah data sudah berhasil. Ini sudah berhasil ditambahkan dengan harga 100.000. Oke, kita lanjut ke tampil produk. Tampil produk ini adalah tampil produk ini mempunyai deskripsi. Use case ini menggambarkan admin dalam menampilkan data produk dengan kondisi admin telah login, lalu data produk telah ditambahkan. Pasca kondisinya adalah admin melihat data produk. Kita lihat alurnya, mengklik data tab master, admin mengklik tab data master ini, lalu klik tab data produk, lalu ini, lalu sistem menampilkan daftar produk pada halaman produk tersebut. Ini seperti ini. Kita lanjutkan edit produk. Dengan ini mempunyai deskripsi menggambarkan admin dalam mengedit data produk. Pasca prakondisinya adalah admin telah melakukan login dan data produk sudah ditambahkan. Lalu pasca kondisinya adalah admin berhasil mengedit data produk. Alur yang pertama itu sama seperti sebelumnya ya. Admin klik tab data master produk lalu menampilkan daftar produk ini. Kita lihat lagi nomor 4, admin mengklik tombol icon pensil atau pensil pada produk terpilih. Jadi misalkan kita memilih salah satu mouse tadi ini kita klik ikon pensil, lalu sistem menampilkan halaman edit produk. Ini sudah ditampilkan. Lalu nomor 6, admin mengubah data form nama produk, stok, deskripsi, harga, pilih pemasok, dan gambar produk. Nama produk, stok, deskripsi, harga, pilih pemasok, dan gambar produk. Misalkan gambarnya kita ubah jadi apa saja ya yang tersedia di sini, screenshotan saya misalkan ini, atau namanya jadi mouse merah dengan deskripsi mouse hitam. Oke, kita simpan. Kita lihat sini, admin klik menekan tombol simpan. Tadi sudah kita tekan, lalu sistem mengembalikan ke halaman list produk. Ini sudah dikembalikan. Data produk telah berubah. Kita lihat apakah data produk sudah berubah. Oke, ini data produk sudah berubah. Kita lanjutkan ke detail produk. Detail produk untuk ini deskripsinya adalah menggambarkan admin dalam melihat detail data produk. Dengan prakondisi admin telah melakukan login dan data produk sudah pernah ditambahkan. Pasca kondisinya adalah admin melihat detail dari data produk tersebut. Jadi sama seperti sebelumnya, 3 tahap. Pertama, mengklik tab data master, data produk, lalu menampilkan daftar dari produknya. Nomor 4, admin menekan tombol magnifier atau kaca pembesar pada produk terpilih. Kita lihat di sini ada tombol magnifier atau kaca pembesar. Kita klik ini, lalu ada sistem menampilkan halaman detail dari produk. Ini sudah tampil. Oke, detail produk sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya ada hapus produk. Ini deskripsinya menggambarkan admin dalam menghapus data produk yang terpilih ya. Pada kondisinya admin telah melakukan login dan ada data produk yang sudah ditambahkan sebelumnya. Pasca kondisinya admin berhasil menghapus dari data produk tersebut. Alur 1-3 sama seperti sebelumnya. Nomor 4, admin menekan tombol icon garbage bin atau tempat sampah pada produk terpilih. Di sini kita lihat sini ada ikon tempat sampah di sini. Jadi kita tekan di sini mouse merah tadi, lalu muncul pop-up menampilkan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus produk tersebut. Sini sudah tersedia. Kita klik OK. Admin mengklik OK. Kita klik OK, maaf. Lalu sistem mengembalikan ke halaman list dari produknya. Data ini sudah terhapus.
Kita lihat data produk sudah berhasil terhapus. Sebentar, maaf, saya lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke bagian cetak laporan produk. Di sini deskripsinya use case ini menggambarkan admin dalam mencetak laporan produk dengan pada kondisi admin telah melakukan login dan laporan data sudah pernah berhasil dibuat. Maaf, di sini data list data produk sudah pernah dibuat. Lalu sini ada prasaja kondisi admin berhasil membuat laporan dari data produk tersebut dengan alur mengklik tab data master, mengklik tab data produk dan menampilkan ke halaman produk ini. Kita lihat di sini. Lalu nomor 4, admin menekan tombol Excel atau PDF atau print pada salah satu tombol ini ya. Kita pilih nih, sini ada Excel, PDF atau print. Misalkan saya pilih PDF, lalu kita lihat sini. Sistem menjalankan aksi download dalam bentuk laporan yang diinginkan. Jadi kita misalkan PDF, kita klik, sistem menampilkan proses download. Lalu di sini sudah muncul list produk yang dapat dijadikan laporan. Oke, untuk use case diagram sepertinya sudah sampai situ dulu deskripsinya. Karena di sini terlalu banyak, jadi saya lanjutkan ke bagian kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri, saya akan menjelaskannya menggunakan star UML. Kita lihat di sini. Nah, jadi di sini saya menjelaskan mulai dari view dulu ya. Dari view, kita mempunyai header, isi, dan footer untuk halaman admin itu sendiri. Kita lihat apakah benar. Kita cek di sini. Kita upon level. Maaf, untuk ini sepertinya ada masalah gangguan. Kita pending dulu. Saya jelaskan langsung semua ininya saja. Jadi dalam pada halaman admin itu mempunyai header, isi, dan footer. Jadi header ini 3 ini adalah sebuah template ya. Kita mempunyai isi ini untuk konten-kontennya. Sama seperti kasir. Kasir itu mempunyai header, isi, dan footer. Semua isi itu, semua halaman dari kasir itu ada di bagian isi. Lalu header dan footer itu cuman satu halaman yang digabungkan, yang dipisah-pisah jadi beda-beda menjadi template. Lalu ada halaman login, view login sini kita error. Lanjut ke controller. Di dalam controller admin itu ada mempunyai login kah, index, produk tambah, produk edit dengan parameter ID produk dan sama dengan false, produk detail dengan parameter ID produk hapus dengan parameter ID produk, lalu ada pemasok tambah, pemasok edit dengan parameter ID pemasok detail dengan parameternya ada juga, pemasok hapus dengan parameter ini, transaksi tambah, transaksi edit dengan punya parameter, transaksi detail, hapus, dan tampil. Lalu pada bagian kasir, ini untuk kasir sendiri, ini kami masih dalam tahap pengerjaan projectnya. Jadi untuk kasir ini ada beberapa yang belum kami tambahkan, bahkan ada yang belum kami selesaikan sepenuhnya. Jadi untuk ini saya jelaskan yang bagian admin saja dulu ya. Jadi kita lanjut ke bagian model. M-admin punya data produk untuk menampilkan semua produk, data produk by ID ini untuk menampilkan produk berdasarkan ID. Ada tambah, detail, edit, drop down produk, lalu ada data pemasok tambah, data pemasok detail dengan parameternya, lalu data pemasok edit dengan parameter, drop down pemasok, data transaksi cari dengan parameter, data transaksi tambah, data transaksi detail dengan parameter ID transaksi, dan data per transaksi edit dengan parameter ID. Lalu ada data produk. Juga di sini ada M umum. M umum ini sebuah model yang dapat digunakan oleh admin atau kasir. Jadi bisa semuanya ya, bisa semua user dapat menggunakan model ini. Yaitu di sini ada metode cari data, cek login, jumlah rekor tabel, dan juga hapus data. Oke, ini sudah bisa ya. Kita cek di bagian sini, bagian view dulu.
Oke, di sini ada footer, header, dan isi untuk halaman bagian si admin. Dan kasir. Kasir ini punya footer, header, dan isi, sama seperti itu ya. Kita lihat bagian controller admin. Untuk kasir tadi kita lewati saja karena masih dalam tahap pengerjaan. Kita lihat di sini controller admin. Kita view. Kita cek di sini. Login kah? Login kah ini ada di sini index untuk menampilkan index landing page. Lalu ada produk tambah. Ini ada produk tambah. Selanjutnya ada produk edit. Kita lihat produk edit dengan parameternya. Lalu ada produk detail. Ini ada produk detail, produk hapus. Di sini ada produk hapus. Lalu ada pemasok. Kita masuk ke bagian pemasok. Ini ada pemasok. Pemasok ini oke, ada. Lalu ada pemasok tambah. Pemasok tambah, oke. Pemasok edit. Ini ada pemasok edit. Lalu ada pemasok detail. Oke, pemasok detail. Lalu ada pemasok hapus. Ini pemasok hapus. Dan juga ada transaksi di sini. Oke, di sini transaksi. Lalu ada transaksi tambah. Oke, ini ada transaksi hapus, edit, detail ke atas ya. Ini transaksi tambah, maaf kelewatan. Lalu ada transaksi edit. Ini transaksi edit. Lalu ada transaksi detail. Ini transaksi detail. Ada transaksi hapus. Transaksi hapus dan juga ada tampil. Ini tampil. Tampil ini fungsinya untuk mengirimkan data kita ke dalam view isi ya. Kita lanjut ke bagian model. Di sini ada model madmin. Kita cari di sini madmin. Kita cari models madmin. Kita view. Kita cek data produk, apakah data produk ada. Oke, ada. Data produk by ID di sini ada. Tambah. Oke, ada. Detail. Ini ada, oke. Edit. Data produk edit. Oke, ini ada. Drop down penduduk. Maaf, drop down produk maksudnya. Di sini ada produk, lalu ada data pemasok. Ini ada data pemasok, lalu ada data pemasok tambah. Data pemasok detail. Oke, ada data pemasok edit. Ada data drop down pemasok. Kita di sini ada tadi drop down pemasok. Lalu data transaksi. Kita scroll ke bawah, ini ada data transaksi cari. Ini lalu ada data transaksi tambah. Oke, ada data transaksi detail. Ini detail ya. Dan edit. Ini edit. Dan juga data produk biasa. Kita scroll ke bagian paling ini. Ini data produk biasa. Selanjutnya kita masuk ke M umum. Kita cari M umum, ini kita view. Lihat, kita ini ada cari data. Lalu ada cek login. Ini cek login. Jumlah rekor tabel. Ini sudah ada. Lalu ada hapus data. Oke, sudah bisa. Sudah lengkap semua. Untuk kasir kita lewati aja dulu. Selanjutnya saya menjelaskan bagian sequence diagram. Kita sambil lihat bagian admin dan admin. Karena ini akan menyangkut bagian masalah coding. Untuk ini saya menjelaskan 5 bagian saja ya. Untuk ini saya jelaskan bagian tampil pemasok, tambah pemasok, lalu ada pemasok detail, ada pemasok edit, dan juga pemasok hapus. Yang pertama saya jelaskan adalah tampil pemasok. Kita lihat di sini saya misalkan sebagai admin. Saya mengklik, maaf di sini kita lihat di sini. Kita taruh di sini saja. Kita reload. Kita logout dulu. Kita masukkan admin dari ini. Kita dan oke. Di saat saya mengklik tab data produk, maka proses yang berjalan adalah
view isi itu akan menampilkan ke dalam fungsi metode dari pemasok di dalam controller admin. Kita lihat apakah benar. Oke. Maaf, pemasok iya betul. Kita lihat bagian view tadi. Public HTML mark bagian application view admin isi, kita view, kita cari pemasok. Apakah ini sebentar, pemasok. Oke, ini pemasok. Jadi apabila kita mengklik URL admin, apabila kita masuk ke dalam URL admin produk, maka dia akan memanggil metode produk di dalam controller admin. Maaf, tadi saya pemasok ya. Kita cek sini. Ini pemasok menampilkan model pemasok, menampilkan metode pemasok di dalam controller admin. Kita lihat admin, pemasok di dalam controller admin. Jadi dalam controller pemasok, di dalam controller admin di metode pemasok, kita lihat di sini. Setelah itu metode tersebut memanggilkan model madmin dengan metode dt pemasok. Kita lihat apakah benar. Oke, benar sih. Madmin memanggil model madmin dengan fungsi data pemasok dan dimasukkan ke dalam $data di sini. Kita lihat data pemasok tadi, kita lihat bagian madmin, data pemasok. Nah, ini. Lalu kita kan ini return kan, artinya kan ini mengembalikan nilai kan data pemasok ini. Artinya di sini bakal mengembalikan nilai apa sih yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah hasil dari query yang sudah dijalankan pada modelnya. Dikembalikan ke dalam variabel $data ini. Kita lihat lagi. Oke. Setelah itu kita lihat. Maka controller admin pada metode pemasok ini, dia bakal menjalankan metode lainnya yang ada di dalam admin itu sendiri. Ini yang ditampilkan adalah ini yang dijalankan adalah metode tampil $data. Kita lihat dolar ini ya, pemasok itu menjalankan metode tampil dengan mengirimkan $data. Kita lihat apakah betul. Lalu di sini tampil $data itu bakal menampilkan view admin header isi dan footer. Lalu $datanya tadi itu dikirimkan ke dalam view tersebut. Kita lihat apakah betul. Tampil $data. Betul, datanya adalah isi. Isinya ada di dalam admin. Oke, lalu setelah dikirimkan ke dalam view, itu bakal nampil data pemasoknya, lalu ditampilkan ke dalam si admin. Jadi jalannya seperti ini. Jalannya seperti itu. Dari view, mengklik, masuk ke controller, si controller memanggil model mengembalikan ke controller, lalu controller memanggil metode tampil, lalu tampil mengirimkan $datanya ke dalam view yang ada di dalam metode tampil tersebut. Di sini adalah admin header, isi, dan footer. Lalu itu untuk proses lainnya di bagian produk atau transaksi itu bakal sama ya seperti yang saya jelaskan ini. Kita lanjut ke bagian tambah pemasok. Untuk tambah pemasok sendiri itu sama ya, tapi ada beberapa yang sedikit beda. Kita cek dulu bagian pemasok di sini. Pemasok tambah. Oke. Kita lihat bagian M ini pemasok, tambah pemasok ini bagian M admin. Kita pakai ini. Oke. Saya sebagai admin itu mengklik tombol tambah pemasok. Jadi di saat saya mengklik tombol tambah pemasok, klik, itu dia bakal masuk ke dalam controller pemasok tambah karena yang diaksesnya adalah controller admin dan metode pemasok tambah. Kita lihat di sini pemasok tambah. Ini pemasok tambah. Lalu pemasok tambah itu bakal menjalankan validasi form.
Lalu di sini dijalankan validasi form. Di sini form validationnya adalah rules seperti ini. Namun saat dijalankan dia bakal false. Kenapa? Karena datanya itu emang nggak ada. Jadi bakal ditampilkan, bakal masuk ke kondisi this tampil data lagi. Lalu ini cek validasi, karena hasilnya false, maka dijalankan metode tampil $data yang ini. Jadi $data bakal dikirim lagi ke view-nya, ke view isi dengan kondisi false dan datanya tadi dikirimkan. Lalu kita lihat bagian mark, makanya tampil seperti ini karena yang ditampilkan itu adalah page-nya. Page pemasok tambahin tadi. Di dalam isi tadi ada pemasok tambah ini. Maka masuk ke dalam view yang ini. Lalu kita lihat di sini. Kita lihat di sini tambah data pemasok. Lalu saat saya membuat data, misalkan nama perusahaannya perusahaan ABC dengan alamat Kalimantan. Nama penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Aryan. Lalu saat saya mengirimkan simpan, mengisi form, lalu saya klik simpan, dia bakal menjalankan metode pemasok tambah tadi di dalam controller admin. Pemasok tambah lagi dengan kondisi form validasinya sudah terisi, formnya itu sudah terisi. Jadi saat dijalankan dia bakal nilainya itu nggak bakal false, makanya masuk ke else. Lalu si else ini memanggil model madmin dan metodenya adalah data pemasok tambah, lalu direturnkan ke dalam sini lagi. Hasilnya adalah true dan diredirect ke dalam admin pemasok. Jadi pemasok tambah ini tadi menjalankan validasi formnya, karena datanya sudah ada nilainya, maka nilainya true. Lalu controller admin itu, controller pemasok tambah itu bakal menjalankan data pemasok tambah. Lalu pemasok tambah ini bakal menjalankan query. Query-nya itu bakal, kalau nya berhasil, bakal bernilai true dan data sudah berhasil ditambahkan. Lalu si model ini bakal meredirect lagi ke dalam pemasok tambah. Selanjutnya si controller admin ini bakal meredirect lagi ke dalam admin dan pemasok, admin/pemasok. Jadi diredirect ke tampil pemasok, lalu di dalam sini bakal ke dalam tampil pemasok lagi. Seperti itu jalan dari tambah pemasok. Untuk pemasok detail itu juga sama seperti tampil pemasok ya. Bedanya di sini ada apa ini? Parameternya kan. Kita klik tombol detailnya. Misalkan saya klik tombol ini, klik, yang dijalankan adalah controller admin dengan metode pemasok detail dan ID-nya itu sebagai parameternya. Parameternya adalah 13 di sini. Lalu masuk ke dalam sini, kita lihat di sini bagian controller pemasok detail. Kita lihat di sini. Ini datanya adalah madmin dt pemasok detail. Madmin ini modelnya, dt pemasok detail ini adalah metodenya. Kita lihat bagian madmin dt pemasok detail. Itu bakal mengquerykan data apa sih yang bakal keluar, karena datanya di sini adalah pemasok dengan ketentuan where ID pemasoknya adalah ID tadi 13. Maka data dalam kurung data ini bakal nampil data si yang punya ID 13 tadi. Selanjutnya bakal ditampilkan lagi, menjalankan metode tampil lagi di dalam controller ini. Tampil dengan mengirimkan datanya ke dalam view tersebut. Kita lihat pemasok. Lalu tampil mengirimkan data ke dalam view-nya. Lalu halaman detail pemasok tadi tampil ke dalam adminnya. Ya, seperti ini. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan ke bagian pemasok edit. Untuk pemasok edit itu sama saja sih seperti kayak tambah ya. Ada saat kita mengklik tombol edit pemasok, itu pemasok edit yang dijalankan controller admin dan metodenya adalah pemasok edit dengan parameter $id pemasok. Lalu di saat ini kita perlu mencari data siapa sih yang bakal ditampilkan di dalam editnya. Jadi ini memang ada validasinya dulu.
Cuman ini perlu nampilin data dulu kan. Jadi menggunakan metode mumum di sini. Nah, di sini maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Ini yang diakses adalah mumum. Mumum masuk ke dalam mumum. Mana di sini mumum. Lalu cari data, lalu masuk ke dalam controller si admin lagi. Karena dia bakal mencari dengan query database yang ini, where fieldnya apa dan isinya apa. Yang dikirimkan adalah tabel pemasok dengan cari data ID pemasok dan ID-nya adalah apa tadi. Misalkan saya data pemasok, kita edit bagian ABC ini. Nah, parameternya adalah 13 di sini. Jadi setelah dikembalikan ke dalam controller itu, lalu kita validasikan. Karena form validasinya nggak jalan, karena datanya nggak ada, jadi dia bakal masuk ke kondisi false. Seperti ini, false. Tampil, kita cek validasi, kita tampilkan lagi dollar datanya ini dalam sini. Kita tampil, masuk ke metode tampil dengan mengirimkan data, lalu data tersebut masuk ke dalam isi, menampilkan formnya ini, selanjutnya si admin mengisikan formnya. Misalkan ini nama perusahaannya ACB. Ini sudah saya isi. Lalu dia bakal masuk ke pemasok edit. Yang ini. Data tersebut, data inputan tadi, itu bakal divalidasi. Namun validasinya itu bakal true karena datanya itu sudah diisi dan memenuhi syaratnya kan. Jadi masuk ke dalam else. This madmin data pemasok edit. Jadi dia bakal masuk ke model madmin dengan controller data pemasok edit. Di sini lalu menjalankan query edit, misalkan data berhasil, maka dia bakal mereturn nilai true. Apabila tidak ya false kan. Dan bakal kembali ke dalam controller si admin itu dengan menjalankan metode pemasok edit dengan parameter $id pemasok sama dengan false. Seperti ini. Ini lalu mereturn ke dalam ini lagi, lalu diredirect ke base URL admin pemasok. Diredirect ke dalam isi, dan isi tersebut bakal menampilkan datanya lagi, data pemasok ini lagi. Nah, diredirect lagi kan. Di sini sudah berhasil karena sudah sesuai syarat ACB. Kita lanjutkan ke sequence diagram terakhir. Sudah 30 menit. Ini sama ya, seperti lebih simpel bahkan. Ini saat kita mengklik tombol hapus, itu dia bakal menjalankan controller admin dengan metode pemasok hapus dengan parameternya ID pemasok. Misalkan ini, dia bakal kelihatan di paling bawah kiri itu ada 13-nya kan. Berarti itu parameternya tuh. Lalu masuk ke dalam ke pemasok hapus ini, model ke controller metode pemasok hapus. Dia bakal menjalankan mumum. Di sini mumum. Oke, betul, mumum. Menjalankan mumum dengan metode hapus data di sini. Hapus data, betul. Setelah di sini dia bakal menjalankan query untuk menghapus datanya. Apabila true bakal terhapus, apabila false dia nggak bakal kehapus kan nilai returnnya. Setelah berhasil, maka dia bakal mengakses controller admin dengan metode pemasok hapus lagi. Bakal kembali karena nilai return kan. Masuk ke dalam controller admin method pemasok hapus, dia bakal meredirect lagi ke dalam admin/pemasok. Lihat sini, admin/pemasok, dia bakal meredirect ke view isi dan dia bakal menampilkan data pemasoknya lagi, list data pemasoknya lagi seperti ini. Misalkan saya hapus ACB tadi. Cheers. Nah, dia bakal meredirect lagi ke dalam admin/pemasok. Ya, seperti itu saja sih untuk sequence kelas dan use case-nya. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terlalu panjang, namun saya bakal buktikan dengan mengirimkan
project dan video serta start UML-nya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.